Kajian tafsir dan tadabbur surat Yusuf episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sedikit review dulu. Pekan lalu udah ngebahas ayat 1 sama ayat kedua. Ayat 1 itu bunyinya alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra ini adalah kitab yang menjelaskan. Ya. Nah, kita udah bahas kalau ada huruf-huruf yang potongan-potongan alif lam mim, alif lam ra, maka penghayatannya adalah, ya Allah, aku nggak tahu ayat ini maknanya apa, tapi aku mengimaninya. Engkau tahu, sedangkan aku nggak tahu. Maka apapun ayat-ayat yang akan muncul setelah ini, aku siap untuk menerimanya. Aku siap memposisikan diriku sebagai orang yang gak paham apa-apa. Aku siap untuk menerima firman-Mu, mengimaninya dan mengamalkannya atau mengambil pelajaran darinya. Jadi setiap ada ayat alif lam ra, alif lam mim, itu penghayatannya. Bisa dipahami? Bisa? Kemudian Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Yang jadi pertanyaan, Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian paham. Agar kalian paham. Padahal orang yang ngerti bahasa Arab di zaman Nabi SAW cuma orang Arab doang. Ya enggak? Sehingga ayat ini kalau kita baca secara langsung, ya kita akan bingung. Biar kalian paham. Padahal kan kita bukan orang Arab, otomatis kita nggak akan paham ya. Nah, maka kalian harus ngerti ini. Dari ayat tadi, ada pelajaran penting, yakni bahasa Arab itu adalah bahasa yang emang hanya dipahami oleh orang Arab pada momen itu. Tapi Allah memilih bahasa Arab dengan kemurniannya, kesempurnaannya, yang mana bahasa Arab ini, ketika dia diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, itu akan terus ada makna-makna yang bisa digali. Kalau bahasa Indonesia aja ya, contoh, misalnya bahasa Indonesianya camel apa? Onta. Ada lagi nggak selain onta? Nggak ada. Kalau misalnya Quran ini hanya ibarat aja ya, Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia, kemudian Allah nyebut unta, ya udah unta aja, nggak ada yang kebayang-bayang lagi setelah itu. Tapi ketika Allah menjadikan Quran, menurunkannya dalam bahasa Arab, unta aja ada 1000. Kata unta tuh ada unta duduk, unta lari, unta cewek, unta cowok, unta anak, unta sekian bulan, itu tuh beda semua. Dan tahu gak sih apa yang menyebabkan bahasa Arab begitu luas banget, sampai satu benda aja bisa namanya sampai 1000, tahu gak kenapa? Suka ngayal. Karena orang Arab tuh gak ada kerjaan lain selain apa? Bertani, apalagi? Berdagang. Setelah bertani dan berdagang, ngapain coba? Mereka hiburannya apa? Syair. Dan mereka itu karena saking benar-benar jauh dari teknologi, jauh dari peradaban, mereka tuh lebih sering ngeliatin langit. Jadi hiburan mereka tuh kalau pas malam-malam tuh ngeliat langit. Bintang yang begitu indah. Ya kan kalau naik gunung, bintangnya jelas atau nggak terlalu jelas karena banyak polusi cahaya? Kalau udah di dataran atasnya tuh cukup jelas ya, Cukup jelas ya. banyak gitu. Ingat dulu waktu masih kecil, bintang itu bisa kelihatan dengan sangat jelas. Sekarang bintang juga nongol di Zoom ya. Baru nongol pas banget. Nah, bintang itu bener-bener jelas banget. Tapi makin kesini, makin banyak polusi cahaya namanya atau apalah. Jadi nggak terlalu jelas. Tapi ketika naik ke gunung, ke puncak gunung, itu jelas banget. Ada murid AA namanya Gifari dari SMA 1 Soreang. Gifari itu bilang,
bener saya mah pingin ngajak AA naik gunung sama teman-teman yang lain. Itu bener pengalaman indah banget. Kami bertiga, berempat atau berlima deh, berlima naik gunung, dan pas sudah di puncak gunung itu Zaki, ada salah satu namanya Zaki, ngebacain ayat-ayat Quran yang berkaitan tentang benda-benda langit. Itu kami nangis. Indah banget ngelihat bintang yang begitu indah. Nah, orang Arab itu nggak ada kerjaan lain kecuali dagang, jualan, bertani, kemudian habis itu bersyair. Akhirnya banyak waktu kosong, nggak ada buat ngapa-ngapain. Malam-malam mereka yang bisa mereka lihatin tuh benda-benda langit. Itu ada apa di situ. Akhirnya karena mereka menghayal, dari situlah akhirnya bahasa jadi semakin dalam, semakin banyak yang bisa mereka explore, atau semakin banyak yang bisa mereka invent gitu. Paham nggak kalian? Ya. Sekarang kalau orang nih di sini, orang kita aja, sekarang kita udah terlalu banyak yang bisa kita lakuin sampai nggak bisa lagi berimajinasi. Pagi buka handphone gitu, explore banyak hal-hal yang harus kita baca, walaupun nggak penting sih sebenarnya, tapi ingin baca ini, ingin baca itu. Akhirnya waktu untuk merenung, menghayati, kemudian mengimajinasi itu semakin kurang gitu. Sedangkan orang Arab, makanya kenapa orang Arab tuh lebih banyak tulisan atau hafalan? Hafalan karena mereka udah biasa pakai otak mereka untuk berpikir, hati mereka untuk menghafal gitu. Dan maka dari situlah, itu salah satu hikmahnya. Tentunya alasan utamanya hanya Allah yang tahu, tapi itu salah satu hikmahnya. Nah teman-teman, sebelum AA menyampaikan ayat 3, 4, 5 surat Yusuf, AA ingin kalian coba renungi hal ini baik-baik ya. Al-Quran itu perintah dari Allah agar Quran tuh ditadaburi. Quran bukan cuma dibaca, tapi harus dipahami dengan benar dan juga ditadaburi. Kalian harus bedakan antara tafsir dan tadabur. Dengar baik-baik, ini urgen, ini penting. Tafsir adalah untuk memahami Quran dengan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu namanya tafsir. Sedangkan tadabur adalah bagaimana agar ayat itu bisa menyentuh hati kita sehingga kita bisa sampai nangis bahkan. Paham di sini? Sekali lagi coba Fadil, apa itu tafsir? Untuk memahami ayat Al-Quran sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Untuk memahami Quran sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah, itu tafsir. Kalau tadabur, Ali? Supaya lebih bisa merenung. Supaya bisa merenung, menghayati, bahkan tersentuh dan nangis gitu ya ketika kita ngebaca Al-Quran. Ini dua hal yang berbeda. Tafsir yang kita butuhin tuh apa? Baca kitab ulama tafsir. Tapi tadabur itu lebih banyak ke kita ngerenung, dan perbuatan merenung sering dilakukan oleh siapa? Tadi? Orang Arab. Dan orang-orang Persia, Romawi di era itu yang nggak suka ngerenung. Mereka udah terlalu sibuk dengan dunia mereka, dengan emas, perak, mutiara. Tapi orang Arab enggak, mereka banyak kayak gitu, ngerenung pas ngelihat langit, mereka ngerenung, akhirnya bikin syair. Nah teman-teman, Api nyampein satu surat. Yang ini teman-teman, kalau baca ini, ingat sebelum AA mempelajari tafsir dan tadabur, Allah udah ngasih kesempatan Adiza untuk bisa menghayati ini. Ada satu surat yang mana kita tahu kan, orang kafir ketika dibacain ayat-ayat Allah, mereka banyaknya nolak ya. Bahkan sebagian orang kafir itu kalau Nabi SAW lagi baca Quran, yang dilakukan adalah mereka menyewa cewek-cewek tukang nyanyi untuk nyanyi. Ada yang nyanyi, ada yang siul, ada yang tepuk tangan. Tujuannya biar apa? Merendahkan. Untuk merendahkan dan mengalihkan bacaan Quran jadinya malah ke nyanyian gitu. Tapi ada satu surat yang mana ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, semua orang kafir pada sujud kecuali satu orang. Jadi semua orang muslim, kafir, semuanya sujud. Ini kejadiannya di Mekah. Semuanya sujud kecuali satu orang. Kalau nggak salah Al-Walid bin Mughirah kalau nggak salah. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari. Tahu surat apa, Regan? Sajadah. Bukan. Bukan. Surat apa? Quraisy. Bukan. Ada yang tahu surat apa? Wah, udah pernah sampaikan. Coba Apin, sekalian yang masih ingat-ingat, coba surat apa? Al-Fil. Surat Bintang. An-Najm. An-Najm. Kenapa bisa sujud semua? Nah, lihat teman-teman ya, ingat ya. Kita harus pahami tafsir yang benar dan tadaburnya juga. Ya, tadabur tuh ngikuti tafsir. Jadi gini ya, kalau tafsir tanpa diiringi tadabur, maka yang ada adalah hati kita jadi keras. Sebagaimana orang-orang Yahudi
dan Nasrani, Allah berfirman, "Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Mereka merubah-rubah isi kitab Allah, Taurat dan Injil setelah mereka memahami. Jadi orang pendeta Yahudi dan Kristen, mereka paham isi Taurat dan Injil nggak? Paham tafsir yang benernya nggak? Paham. Tapi ternyata walaupun mereka paham, malah mereka sengaja merubah kitab Allah agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Orang kalau paham Islam dengan benar, tapi nggak disertai dengan penghayatan, yang ada hatinya keras, yang ada jadi pengikut hawa nafsu. Yang ada nantinya, gue paham ayat-ayat ini, tapi ini nggak sesuai hawa nafsu saya. Maka gimana caranya agar ayat-ayat ini diseleweng, biar sesuai hawa nafsu. Makanya kita nggak aneh kan kenapa misalnya Departemen Agama di sebuah negara gitu ya, kok bisa korupsinya gede banget gitu. Ada anekdot atau ada jokes ya, Departemen Agama di sebuah negara itu sengaja korupsi karena mereka rajin sholat duha. Dan di sholat duha itu ada doa, walaupun doanya dhaif ya. Ya Allah, kalau hartaku ada yang haram maka halalkan gitu ya. Jadi sengaja korupsi dulu, kemudian baca doa itu biar jadi halal gitu. Jadi mereka paham agama, paham tafsir, tapi hati mereka keras, mereka nggak menghayati. Sehingga walaupun paham agama dengan benar, ya udah diseleweng aja tuh ayat Quran, diseleweng aja hadis. Sekarang yang lagi viral zakat, bisa-bisanya zakat yang harusnya nisab 85 gram emas 24 karat, akhirnya dirubah jadi 14 karat. Nanti mungkin lama-lama jadi emas sekarat barannya yang wajib dizakati itu. Itu kan menyimpang banget. Paham, yakin mereka paham dalil, tapi diseleweng. Ya nggak tahu ngejar target atau apa. Ya, sampai-sampai orang dengan gaji 600.000 udah dibilang kaya gitu. Orang gaji 600.000 per bulan tuh udah disebut kaya. Dan orang dengan gaji 5 juta rupiah belum terpotong sama biaya kehidupan itu udah wajib zakat. Kebayang ada orang gaji 5 juta, kebutuhan 7 juta, dia kan minus padahal dia miskin tapi wajib bayar zakat. Pajak kata mah malak, bukan pajak, bukan zakat. Mereka paham tafsir tapi mereka nggak menghayati. Maka jadinya hati keras. Yang ada malah ayat-ayat Quran diseleweng, tafsir Quran diseleweng. Tapi sebaliknya, orang menghayati Quran tapi nggak paham tafsir yang benar, ini juga bisa menyeleweng. Contoh ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Orang-orang sufi ekstrim memahami ayat ini gini, oh aku harus menyembah Allah dengan khusyuk, dengan khusyuk, dengan khusyuk, sampai aku yakin kalau Allah dekat denganku. Kalau Allah udah dekat denganku, maka aku nggak usah ibadah lagi. Karena Allah bilang, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Artinya kalau kamu udah yakin, nggak usah nyembah Allah lagi. Mereka khusyuk, mereka ibadah sampai nangis-nangis, tapi tafsirnya salah, nyeleweng jadinya gitu. Paham? Maka yang harus kita lakukan apa Gan kira-kira? Mengcounter Dalam masalah tadabbur dan tafsir, jadi harusnya gimana? Memahami dengan pemahaman yang benar Dan menghayati juga. iya. Jadi yang harus kita lakukan dua-duanya, bukan cuman baca tafsir doang tanpa menghayati yang nantinya hati keras, bukan juga cuman menghayati doang tanpa paham tafsir yang nanti malah ngehayatinya salah, menyimpang. Ngerti di sini teman-teman? Coba teman-teman. Sekarang mau bacain ayat pertama dari surah An-Najm. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila telah terbenam. Bintang yang dimaksud ini, nyampaikan tafsirnya dulu ya. Bintang yang dimaksud ayat ini adalah bintang Suraya, atau kalau yang terkenal dalam bahasa Inggris bintang Sirius. Oke? Itu tafsirnya. Udah, itu tafsirnya. Kalian bisa ngehayatin gak dengan itu? Gak kan? Sekedar apa yang kalian dapatkan tadi? Sekedar tahu aja. Yang dimaksud bintang di surat An-Najm adalah bintang apa? Bintang Sirius. Udah gitu aja kan? Tapi kalau kita ngehayatinya, bisa nangis teman-teman. Apa itu bintang Suraya atau bintang Sirius? Orang Arab pada zaman dulu, mereka sekali lagi nggak punya kesibukan kecuali apa? Ya kalau malam hiburannya ngeliatin bintang kan. Ada satu bintang namanya bintang Sirius. Yang bintang ini tuh kalau lagi musim dingin turun. Kalau lagi musim panas naik. Atau kalau menjelang musim panas tuh naik, menjelang musim dingin turun. Sehingga bintang-bintang itu, bintang Sirius ini bisa dijadikan pedoman untuk persiapan. Misalnya gini, ada orang kafir yang mereka lagi di padang pasir lalu ngeliatin bintang. Lah,
Ini bintangnya kalau pas lagi menjelang musim dingin itu eye level. Jadi benar-benar deket banget gitu. Tapi kalau lagi musim panas bintangnya naik atau sebaliknya. Maaf kalau misalnya agak kebalik ya. Tapi ini saya ingat nanti mungkin bisa diralat, tapi yang paling penting kan tadaburnya. Ya teman-teman, pengen kalian coba hayati ayat ini sekali lagi. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila apa? Terbenam. Sekali lagi, ini kalau kita menghayatinya adalah seperti ini teman-teman. Orang-orang Arab, mereka ke padang pasir ngeliatin bintang Sirius, kadang terbenam, kadang naik. Orang-orang Arab ketika bintang Sirius terbenam, mereka tahu, oh ini bentar lagi musim dingin. Kita harus persiapan musim dingin. Berarti kita harus kumpulkan kayu bakar, kita harus kumpulkan makanan. Kita harus persiapan musim dingin, karena di musim dingin susah untuk bertani, susah untuk bercocok tanam. Jadi mereka melihat bintang untuk persiapan apa? Masa depan. Paham kan ya? Nah, Allah tuh ingin ngasih tahu ke kita dengan bahasa seperti ini. Contohnya, wahai manusia, kalian melihat bintang Suraya dan kalian jadikan bintang Suraya itu sebagai tanda untuk persiapan masa depan. Namun kenapa kalian tidak memperhatikan Quran yang diturunkan dari langit? Yang mana seharusnya kalian perhatikan, kalian renungi untuk persiapan masa depan kalian, yaitu di akhirat. Coba bayangin kalian. Paham gak ini? Bintang Suraya itu dijadikan pedoman untuk persiapan musim selanjutnya. Al-Quran yang sama-sama ada di langit, dari langit diturunkannya. Harusnya manusia juga memandanginya, merenunginya untuk persiapan hari esok, yaitu hari kiamat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy itu kalau bintang Suraya diliatin, wah ini sebentar lagi musim dingin, ayo kita persiapan. Giliran Al-Quran yang diturunkan dari langit, mereka abaikan, mereka nggak perhatian sama sekali, mereka mengabaikannya. Maka Allah dengan menyebutkan wan najmi idza hawa, Allah mengambil atensi mereka, Allah mengambil perhatian mereka untuk seakan-akan Allah bilang, wahai kaum Quraisy yang kafir, kalian terbiasa melihat benda langit untuk persiapan masa depan. Seharusnya kalian juga merenungi Al-Quran yang turun dari langit untuk persiapan masa depan kalian. Tapi bukan masa depan musim selanjutnya, tapi apa? Musim setelah kalian mati, yaitu akhirat. Janganlah kalian dustakan Rasul yang telah aku turunkan Al-Quran kepadanya, yaitu siapa? Muhammad SAW. Makanya ayat selanjutnya apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Muhammad SAW itu tidak sesat. Beliau tidak sesat, beliau tidak linglung. Beliau menyampaikan Quran berupa kebenaran dari Allah. Jadi kaum Quraisy pas ngedengerin ayat ini, mereka tuh langsung jelek gitu. Pas wan najmi idza hawa, langsung mereka yang biasanya ngedengerin Quran tuh ngobrol teriak-teriak, pas dibacain wan najmi idza hawa, langsung mereka pada freeze. Ngerti gak kalian? Langsung pada diem. Iya, kami biasa melihat benda langit, maka sekarang kami coba ngedengerin apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Kami selama ini mendustakan dia. Kami gak percaya sama dia. Taunya ayat selanjutnya, Muhammad itu bukan orang gila, bukan orang yang linglung, bukan orang yang sesat. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Terus akhirnya setiap ayat lewat itu orang-orang Quraisy makin lama makin ngehayati, makin ngedenger sampai akhirnya pas di bagian ending itu teman-teman merinding. Pas di bagian ending surah An-Najm Allah berfirman, wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha. Allah sampaikan kaum itu yang dihancurkan, kaum itu dihancurkan, kaum itu dihancurkan, kaum itu dihancurkan. Itu orang-orang Quraisy tuh jadi kayak roller coaster hatinya. Paham kan roller coasternya? Naik turun, bahagia, takut. Akhirnya ketika sampai fa'budu lillahi wasjudu, itu orang-orang kafir Quraisy langsung otomatis sujud. Kafir, sujud. Saking powerfulnya ayat-ayat ini. Nah itulah butuhnya kita sama tadabur teman-teman. Tafsir kita pahami dengan benar. Tadabur itu untuk membuat hati kita jadi bisa tersentuh. Orang kafir aja bisa kesentuh sampai sujud gitu loh. Ya. Masa kita enggak sih? Walaupun mereka enggak masuk Islam semua ya. Setelah ayat itu dibacakan mereka enggak masuk Islam. Setelah sujud mereka dibisikin lagi sama setan. Kok kalian sujud sih? Oh iya, kenapa kami sujud ya?
Kenapa ya? Kenapa? Akhirnya mereka tetap aja mendustakan. Tapi ini aja udah jadi bukti bahwasanya Quran tuh benar-benar powerful kalau dihayati. Paham kalian di sini? Yuk kita sekarang lanjut ke surat Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ayat ketiga dari surat Yusuf, ya. Ada yang bisa baca terjemahannya nggak? Regan, ada Quran di sini? Ada. Sok, coba baca surat ketiga terjemahannya. Surat ke-12 surat Yusuf ayat ketiga. Kami menceritakan Yang gede suaranya kan. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad kisah terbaik di dalam Al-Quran. Padahal kamu sebelumnya adalah orang yang tidak tahu tentang ini. Mau ulang. Nabi Muhammad SAW diturunkan surat Yusuf tuh pas lagi tahun apa? Tahun kesedihan. Dan beliau sama sekali gak tahu tentang Nabi Yusuf sebelumnya. Berdasarkan ayat ini Allah berfirman, kamu dulu gak tahu sama sekali tentang Yusuf, tentang kisah ini kamu gak tahu, kamu ghafil itu gak paham, gak tahu sama sekali. Jadi ketika ayat ini diturunkan seakan-akan ini pertama kalinya Nabi kita SAW kenal dengan yang namanya Nabi Yusuf. Dan Allah mempersiapkan surat Yusuf ini agar Muhammad SAW jadi lebih tenang ketika beliau lagi sedih. Maka Allah hendak menyampaikan, wahai Muhammad, engkau sedih, maka inilah hambaku Yusuf. Bacalah kisahnya. Kisahnya penuh dengan kesedihan. Engkau gak sendiri wahai Muhammad. Engkau ada saudaramu sesama Nabi yang nenek moyangnya sama denganmu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang dia menjalani hidup dengan sangat penuh dengan kesedihan. Kau sekarang sedih, dia pun sedih. Tapi ketika ayat ini diturunkan, Nabi udah tahu belum nanti endingnya Nabi Yusuf bakalan sukses atau enggak? Belum tahu. Beliau belum tahu. Jadi yang beliau hanya tahu aja tentang, entah lagi baca tentang Yusuf, tapi nggak tahu endingnya gimana. Sehingga itu menimbulkan antusias. Tapi kita sekarang time skip dulu deh, ya. Setelah beres surat Yusuf diturunkan, akhirnya Nabi tahu nggak kalau ending dari surat Yusuf itu bahagia atau sedih? Bahagia apa sedih? Ending surat Yusuf? Kalian tuh belum pernah baca Quran? Bahagia. Ending surat Yusuf itu bahagia. Maka kebayang nggak Nabi kita SAW setelah beres baca surat Yusuf, berarti kan beliau tahu ya ending surat Yusuf adalah bahagia. Maka Muhammad pun SAW yang sekarang lagi sedih, endingnya akan bahagia. Dan setelah beliau bahagia dengan diturunkannya surat Yusuf, apa yang terjadi? Allah Isra Mi'raj kan ke atas langit, dan di langit ketemu sama Nabi Yusuf. Bayangin teman-teman feelingnya gimana gitu loh. Nabi kita SAW pas beliau lagi sedih-sedihnya, beliau lagi gak punya support sama sekali, orang-orang mau membunuh beliau, diturunkan surat Yusuf. Awalnya beliau nggak tahu gimana runutan surat Yusuf, tapi endingnya tahu, oh surat Yusuf ini endingnya baik, aku pun endingnya akan happy. Tahu pas udah, akhirnya kan hati beliau udah bahagia tuh, udah mulai tenang, dari sedihnya udah mulai berkurang. Diajak Isra Mi'raj, pas Isra Mi'raj ketemu sama Nabi Yusuf di situ di langit. Wah itu senangnya gimana coba? Kalian bisa nggak sih ngebayangin wajah Nabi kita yang mulia saat beliau ketemu sama Nabi Yusuf gitu? Kebayang aja feelingnya kalau kita jadi beliau gitu. Lagi sedih-sedihnya, terus disampaikan kabar gembira dengan diturunkan surat Yusuf, bahwasanya kamu juga nanti akan sama dengan Yusuf. Endingnya kamu akan bahagia. Orang-orang yang memusuhimu lama-lama akan jadi sahabatmu. Dan habis itu udah bahagia-bahagianya pas di atas langit ketemu langsung sama Nabi Yusufnya. Dan kita tahu kan persis kisah Nabi Muhammad itu SAW. Pas di endingnya, Nabi Yusuf kan bilang ke kakak-kakaknya, La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Wahai kakak-kakakku, atas kezaliman kalian, aku gak akan mencela kalian. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan itu pula yang persis diucapkan Nabi Muhammad SAW saat apa? Futuh Mekah. Ke orang-orang Quraisy, beliau bersabda, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian itu bebas
aku mengucapkan kepada kalian sebagaimana yang diucapkan Yusuf kepada kakak-kakaknya. Bayangin teman-teman, ini benar-benar terkoneksi banget gak sih? Surat Yusuf ini. Wow. Mari kita hayati ayat ini teman-teman. Sesungguhnya kami menurunkan, kami membacakan kisah terbaik di dalam Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Dan engkau sebelumnya termasuk orang yang lalai. Lalai dalam artian kamu gak tahu tentang kisah ini. Bukan lalai dalam artian negatif ya. Tapi Muhammad SAW dulunya gak tahu apa-apa tentang Yusuf. Yang tahu tentang Yusuf siapa? Pendeta-pendeta Kristen dan Yahudi. Adapun Nabi Muhammad SAW gak tahu tentang Yusuf. Dan ini diturunkan di Mekah. Belum ada orang-orang Yahudi Kristen kan baru banyaknya pas di Madinah. Pas di Mekah baru sedikit banget. Sehingga kisah tentang Yusuf sangat tidak viral di sana. Sangat tidak, ya nggak ada yang tahu lah kecuali segelintir orang doang. Syekh yang Ariza mengambil ilmu dari beliau, ya semoga Allah jaga beliau dan memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Syekh ini dulu lagi ngajar ngaji di New York, di sebuah masjid di Amerika ya, di New York. Dan ketika lagi ngajar ngaji di masjid, itu kan karena masjidnya terbatas, jadi ada banyak murid, ada banyak guru juga, sehingga pakai sekatnya itu sekat tirai, tahu kan? Ya kebayang pakai hijab gitu. Antara satu kelas dengan kelas lain, kadang-kadang saling keganggu dengan suara guru atau muridnya. Nah, Syekh ini pas lagi ngajar muridnya, mungkin karena muridnya lagi pada fokus dengan tugasnya masing-masing, sang Syekh ini nguping guru ngaji sebelah. Guru ngaji sebelah ini nanya ke murid-muridnya, wahai murid-muridku semua, wahai santri-santriku semua, kalian tahu nggak kisah yang terbaik di seluruh dunia itu kisah apa? Kalian tahu respon dari murid-muridnya apa? Dragon Ball, Naruto, One Piece, dan sebagainya. Kebayang nggak anak-anak? Akhirnya yang satu bilang Transformer. Akhirnya ketika mereka beda pendapat, santri satu sama santri lain saling gelut. Enggak, Dragon Ball nggak rame, itu mah jadul. One Piece yang lebih seru. Coba bayangin di kelas pengajian mereka kayak gitu coba. Dan tahu apa? Si guru ngaji tersebut langsung marah. Hey, shut up! The best story in the world is the story of Prophet Yusuf. Kisah terbaik di dalam Al-Quran adalah kisah Yusuf. Langsung santri-santrinya langsung pada, oh, oke. Langsung pada diem. Dan akhirnya si guru ini nyeritain tentang kisah Yusuf, tapi dengan cara yang bener-bener bikin boring. Bukan kisah Yusufnya yang salah ya, bukan ya. Tapi dianya penyampaiannya boring gitu. Ya ibaratnya mungkin kalau kebayang mah gini. Ya Yusuf dizolimi kakak-kakaknya, Yusuf dimasukkan ke sumur. Akhirnya mungkin santrinya ada yang bilang, mending aku aja yang masuk sumur dah. Bosen ngedengerinnya. Sekali lagi ini bukan mencela ayat Qur'annya ya, tapi gak suka sama apa? Gaya penyampaiannya. Sama sekali gak ada merendahkan kisah Yusuf. Bisa kafir kita kalau merendahkan surat Yusuf. Tapi dari gaya menyampaikannya bikin boring. Dan sebelum lanjut kisah ini, Syekh ini mau ngasih tahu, kan lagi rutin ngebacain kisah Yusuf ke anak-anak Arizal, Yusuf, Daniel. Mereka kalau dibacain kisah Yusuf dengan gaya Arizal, mereka tuh senang banget sampai matanya tuh kayak berbintang-bintang gitu, bahagia. Dan kalau pas kemarin istri Arizal lagi nemenin anak Arizal untuk tidur, pas lagi istri Ariza baca Quran, mereka lagi mau menjelang tidur malah ngobrol satu sama lain. Si Yusuf ngomong ke Daniel, kan si kembar nih ya. Yusuf bilang ke Daniel, nanti kita jangan lagi bikin mamah nangis ya. Takutnya kalau mama nangis nantinya kayak Nabi Yakub buta. Cadangannya. Astagfirullah. Ngakak kata apa bener. Ya Allah. Tapi kalian ngerti gak sih bagaimana anak Ariza bisa nempel banget kisahnya? Karena A berjuang menyampaikan dengan cara yang terbaik. Tentunya A juga masih penuh kekurangan ya. A nggak bilang A itu wow banget. Dan bisa jadi apa yang A sampaikan sekarang nggak nyentuh kalian banget. Karena beda-beda tiap orang penerimaannya. Tapi ketika kita berjuang sekuat tenaga menyampaikan ayat-ayat Allah dengan cara yang terbaik, maka itu akan lebih nyentuh kepada orang. Makanya nggak ada salahnya kalian yang udah paham ilmu Islam, kalian latihan retorika. Ingat aja waktu di Masjid Darut, ada ustadz ngejelasin tentang jahanam, tapi ngomong ya Tesiga ngomong namanya, ya saudara-saudara semua, neraka jahanam itu begitu panas, apinya begitu membakar, sangat menyakitkan. Lah ini getar pas ngedengerin itu, ya Allah. Nabi kita SAW pas nyampein tentang jahanam tuh sampai teriak-teriak, sampai jemaahnya tuh pada nangis. Lah ini nyampainya dengan datar gitu.
Kita salahkan bukan ayat Qur'annya. Ingat, kita nggak akan pernah mencela ayat Qur'an, tapi kita mencela dari gayanya. Makanya jangan dipaksain. Kalau kamu ulama tapi nggak jago ceramah, gak usah ceramah. Yang kamu lakukan, ajarin murid-muridmu. Kalian tahu Imam Al-Ghazali punya adik namanya siapa? Ahmad. Imam Al-Ghazali mah cerdas banget. Tapi dari gaya ceramah mungkin gak terlalu wah. Adiknya, ceramahnya luar biasa banget. Bisa bikin hati tersentuh, tapi ilmunya gak dalam kayak kakaknya. Setiap orang punya masing-masing tempat untuk dakwah. Makanya Imam Al-Ghazali walaupun mungkin kita nggak mengenal beliau sebagai orator, tapi ilmunya nyampe ke kita nggak? Nyampe, karena ilmu yang beliau sampaikan ilmu. Ya udah masing-masing, nggak usah saling iri satu sama lain. Isi Regan mah cerdas tapi nggak bisa ceramah, Ariza mah kurang cerdas tapi jago ceramah. Semua orang punya masing-masing tempat gitu untuk dakwah. Kita saling bantu-membantu. Makanya paling greget kalau ada ustadz yang bilang jangan belajar dari ustadz muda tersebut, cuman jago orasi tapi ilmunya deet. Ustadz, kalau emang ilmunya deet tapi dengerin dulu, kalau ilmunya benar tetap terima dong. Dan jangan malah di cancel. Jadi kayak cancel culture gini sih, gak di Korea gitu. Jangan kayak gitu. Oke, mari teman-teman. Lihat, kembali ke kisah Syekh tadi. Lihat bagaimana ketika ustadz tersebut menyampaikan kisah terbaik adalah kisah Yusuf, tapi anak-anaknya malah bukan karena salah surat Yusufnya, tapi karena salah apa? Yang nyampainya. Sedangkan Syekh yang Ariza belajar darinya, walaupun gak secara langsung, jadi bukan murid langsung, tapi mengambil faidah dari ceramah-ceramah beliau. Tahu gak sih, ketika beliau menyampaikan tadabbur dan tafsir Quran, ada seorang anak yang diajak ibunya untuk pengajian. Nak, besok kita nonton kriket bareng, tapi sekarang ikut pengajian dulu. Dan ikut pengajian sama syekh tersebut. Bilang syekhnya AA, walaupun sekali lagi ya, itu bukan syekhnya AA, tapi biar singkat aja. Guru AA, walaupun itu bukan guru langsung ya. Jadi disclaimer, ini ingin jujur, bukan belajar langsung dari beliau eyes to eyes gitu, mata ke mata, face to face, tapi mengambil faedah dari beliau. Tapi biar singkat, bilang guru aja. Kenapa nggak sebut namanya? Ada satu kemaslahatan untuk tidak disebut namanya. Nah, ketika guru ini ngajarin di pengajian dan datang si pemuda itu, minggu depannya ibunya datang lagi sambil nangis. Ustadz, anakku kemarin ikut kajianmu, pekan lalu ikut kajianmu ya tentang tadabbur surat gitu, termasuk surat Yusuf. Beliau sering banget menyampaikan, dan beliau ngaku, Mah, hari ini adalah hari pertama kalinya aku beriman kalau Quran itu firman Allah. Ya Allah. Jadi sebelumnya dia tuh gak beriman sama Al-Quran, tapi setelah ngedengerin kajian dari guru Arizal ini, beliau langsung kesentuh, taubat dan beriman. Kenapa? Karena gaya penyampaiannya yang luar biasa, ilmu tafsirnya yang mendalam, tadaburnya juga ngena banget. Hanya di situ kesentuh dan taubat tuh si anak. Nah teman-teman, ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami membacakan kepadamu kisah terbaik di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud terbaik di sini adalah terbaik dari segala macam aspeknya. Namun aspek tertingginya adalah terbaik dalam artian goalnya. Coba, jujur aja kita yang udah tahu dulu ya, bukan berarti kita menormalisasi maksiat ya. Cuman kita yang udah tahu tentang Naruto, kisahnya, alurnya keren gak sih? Keren banget Naruto. Kalau One Piece pusing itu sih, gak benang kusut. Nah, nanti dimarahin sama para pecinta One Piece ya, punten ya Regan. Tapi jujur, Naruto tuh keren banget loh dari alur ceritanya. Wah, Dragon Ball, nggak tahu Dragon Ball itu nggak ada alur ceritanya. Ya, tapi Naruto deh, kita ambil contoh Naruto. Itu alur ceritanya tuh mulus banget. Dan keren, yang asalnya ninja saling berperang dan ujung-ujungnya kerjasama untuk melawan Madara. Walaupun endingnya rada-rada ngaco, kenapa ada musuh terakhir yang bukan Madara gitu ya. Tapi itu bikin orang-orang seluruh dunia tuh kagum. Makanya anime yang paling dicintai seluruh dunia tuh Naruto. Yang paling dicintai, walaupun yang paling viralnya sih mungkin bukan Naruto, tapi yang paling dicintai, yang paling talk about itu Naruto di seluruh dunia, dan Dragon Ball. Ya. Kenapa? Karena keren kisahnya. Tapi ketika kita baca surat Yusuf, kalau disampaikan dengan cara terbaik mungkin bisa mengentertain kita, bisa ngebuat kita antusias. Tapi kalau dibandingkan kisah Naruto dengan kisah Yusuf, mungkin kisah Yusuf gak akan sebikin
hati berdebar-debar ketika kita ngebaca Naruto atau nonton Naruto? Coba di surat Yusuf. Gak ada kisah Nabi Yusuf perang lawan orang-orang kafir pakai jurus. Gak ada kan? Ya gak ada. Terus bagaimana cara kita memahami surat ini, ayat ini? Allah berfirman ini kisah terbaik. Tapi realitanya untuk kebanyakan manusia ngebaca surat Yusuf itu tersentuh atau biasa aja? Biasa aja. Sedangkan nonton Naruto, One Piece dan sebagainya itu bener-bener wah sampai hati berdebar-debar. Lalu gimana cara kita memahami ayat ini? Nah, di sini kalian harus paham tafsirnya dan paham juga tadaburnya. Ketika Allah berfirman, Allah akan membacakan kepadamu kisah terbaik yang ada di Quran. Maka terbaik di sini yang terpenting adalah goalnya. Kalau kisah Naruto, kisah One Piece, Attack on Titan dan sebagainya, goal tertingginya tuh apa? Entertainment. Yaitu menghibur. Kalaupun ada pelajaran-pelajarannya dikit banget dah. Paling Naruto, oh itu anak yang dulunya dibenci tapi ketika berjuang akhirnya jadi dicintai. Ya itu aja paling. Tapi Quran, ketika Allah menyampaikan kisah di Quran, tujuan utamanya itu bukan entertainment. Tapi apa? Hidayah. Maka kita harus pahami ini baik-baik bahwasanya Allah turunkan surat Yusuf bukan untuk menghibur kita. Walaupun ada sisi menghiburnya juga, makanya kita tahu kan para sahabat kan bilang ya Rasulullah kami bosan, kami ingin dibacain kisah dong. Jadi dalam surat Yusuf ada sisi entertainmentnya nggak? Ada sisi menghiburnya nggak? Ada. Sebagaimana request sahabat dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi tujuan utama diturunkannya surat Yusuf bukan untuk hiburan, tapi untuk apa? Hidayah. Makanya kita tahu di surat Yusuf ada bagian yang di skip jauh banget, yaitu ketika Nabi Yusuf dijual ke Mesir, ojol-ojol tiba-tiba Nabi Yusuf udah gede aja. Kenapa di skip? Karena Allah tahu bagian yang di skip itu nggak terlalu banyak manfaatnya untuk hidayah buat kita, makanya di skip aja. Makanya kenapa kisah di Quran, kalau kisah di Quran itu untuk entertainment, harusnya ada surat tersendiri namanya surat Musa. Dibahas dari Musa lahir sampai Musa meninggal. Ada surat Yusuf, ada surat Ibrahim dari awal Ibrahim hidup sampai meninggal, sampai wafat. Tapi ternyata kisah di Quran tuh bener-bener tanda kutip ngacak. Coba aja di surah Asy-Syu'ara, itu ada kisah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib digabung di satu surat. Surat Al-Qasas ada kisahnya Nabi Musa. Lalu di surat Toha juga ada kisah Nabi Musa. Kok kayak acak-acakan gini? Maka jawabannya apa? Karena tujuan Allah menyampaikan kisah di Quran itu bukan untuk entertainment, tapi untuk apa? Untuk hidayah. Tapi kalau kita tadaburi, kalau kita hayati dengan baik, itu akan lebih bikin senang daripada entertainment. Demi Allah, berani sumpah. Membaca surat Yusuf dengan disertai tadabur, penghayatan, itu lebih bikin hati bahagia, senang, lega daripada nonton Naruto. Walaupun A juga termasuk pecinta Naruto dulunya. Tapi ngebandingin kisah Naruto, apalagi pas mau perang ninja keempat, pas Sigara lagi ceramah akbar gitu ya. Iya, pas Sigara lagi khutbah akbar di hadapan seluruh warga ninja, itu kan bikin orang-orang itu tuh salah satu yang terviral pada zamannya. Sampai banyak yang nangis juga kan ketika Sigara ceramah. Ya jujur aja juga nangis gitu. Hebat banget nih Sigara bisa ceramah segitunya. Awas kalian jangan nonton loh ya. Udah itu terdahulu, udah lewat, jangan jadi kabibita buat nonton. Sigara bisa kayak gitu. Nah itu bener, episode itu tuh bikin hati Arizal, wah itu deg-degan banget. Tapi ketika udah paham Islam lalu menghayati surat Yusuf, gak ada nilainya sama sekali. Kisah Yusuf itu benar-benar bikin Arizal tuh sampai tuh baca surat Yusuf tuh berapa hari. Satu halaman tuh gak beres satu hari teman-teman. Jadi satu hari itu cuma baca 5 ayat. Saking tuh pas baca Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Itu di Masjid Darut Tauhid diem 1 jam. Sekitar 1 jam cuma untuk ayat itu doang. Saking menghayatinya gitu teman-teman. Dan ini bingung Ampi menyampaikan hari ini tuh pengen nyampein 6 ayat, tapi 1 ayat juga belum beres. Saking pengen nyampein semua isi hati Arizal. Tapi ya sadar gitu, nggak bisa nyampein semua penghayatan Maka kalian berdoa terus ke Allah agar Allah karuniakan penghayatan itu kepada kalian. Akan berusaha sekuat tenaga. Nih teman-teman. Jadi sekali lagi mau ulang. Allah turunkan surat Yusuf bukan untuk entertainment tapi untuk hidayah.
Tapi dari kronologi surat Yusuf sendiri, kalau kita hayati, itu sendiri udah lebih daripada entertainment, dan udah lebih daripada kebahagiaan apapun. Ya, nggak ada yang bisa menandinginya daripada menghayati Quran. Nggak ada. Kalau kita hayati dengan dalam, untuk bikin kalian semakin kagum sama surat Yusuf, coba mau nanya, Al-Quran ini kan Allah turunkan berupa kitab ya, dari atas langit ke Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz ke langit pertama ya, yaitu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari langit pertama ke Nabi Muhammad SAW disampaikannya berupa tulisan atau berupa ucapan? Berupa ucapan ya. Sekali lagi, Allah turunkan Quran sekaligus di malam Lailatul Qadar dari Allah ke langit pertama. Kemudian dari langit pertama ke Nabi Muhammad SAW dari Jibril disampaikan secara lisan. Karena Nabi kita kan gak bisa baca dan tulis. Paham ya? Nah, mana yang lebih gampang untuk dipresent ke orang-orang? Tulisan atau ucapan? Mana yang lebih gampang kan? Untuk disodorkan ke orang lain itu tulisan atau ucapan? Gampangnya tulisan ya kalau Gampangnya tulisan. Karena tulisan mah ketika kita mau sodorkan, kita bisa cek dulu. Kalau ada yang salah, kita edit dulu, kita perbaiki dulu. Oh, ini kurang pas, susunannya harusnya di sini, di sini, di sini. Ngerti ya? Kalau tulisan mah gampang disodorin gitu. Tapi kalau ucapan repot. Kadang ceramah aja masih lihat lisannya gitu. Nah, pahamilah baik-baik bahwasanya Al-Quran surat Yusuf itu dibacakan oleh Nabi SAW kepada orang Quraisy, bukan disodorkan tulisannya, tapi dibacakan. Secara logika, antara tulisan dan ucapan yang lebih berpotensi salah yang mana? Ucapan. Kalau tulisan sekali lagi walaupun salah tinggal diedit. Paham kan? Tapi kalau ucapan, ya kalau udah salah nggak bisa diedit. Backward gitu, nggak bisa. Kalau udah salah ya salah. Nah, maka coba bayangin teman-teman. Surat Yusuf, Allah turunkan. Dan kalau kita renungi surat Yusuf itu, kita bisa bagi jadi 12 scene. Coba catat baik-baik ya kalian ya. Bisa nggak nyatet di handphone ya? 12 scene ini. Nah, dengar baik-baik ya. Scene pertama, ini bukan scene film ya, tapi nyata ya. Scene pertama adalah Nabi Yusuf bermimpi. Oke? Yusuf mimpi. Kedua, kakak Yusuf zolim. Kakak Yusuf zolim. Ketiga, Yusuf diajak zina oleh Zulaikha. Walaupun nama Zulaikha itu tidak sahih ya, tapi gak apa-apa lah, Yusuf diajak zina. Lalu Yusuf difitnah oleh para wanita. Selain Zulaikha juga difitnah ya. Lalu Yusuf masuk penjara. Setelah Yusuf masuk penjara, raja bermimpi. Sekarang udah poin nomor berapa? 6, raja bermimpi ya. Poin nomor 7, mimpi raja ditafsirkan. Poin nomor 8 ya, Yusuf keluar dari penjara. Poin nomor 9, para wanita tobat. Poin nomor 10, Zulaikha tobat. Poin nomor 11, kakak Yusuf tobat. Poin nomor 12, Yusuf menafsirkan mimpinya. Ini teman-teman, lihat scene ini benar-benar amazing banget. Gak ada kisah seindah ini. Kalian coba lihat, tadi ada 12 bagian dari surat Yusuf ya. Sekarang kita ngeliat tuh. Lihat bagaimana poin nomor 1 match sama nomor 12, poin nomor 2 match sama nomor 11, poin nomor 3 match sama nomor 10. Lihat bagaimana depan belakang sampai yang sentralnya. Lihat ya. Poin nomor 1 apa? Yusuf bermimpi. Poin nomor 12, Yusuf menafsirkan mimpinya. Poin nomor 2, kakak Nabi Yusuf zolim. Poin nomor 11, kakak Yusuf tobat. Poin nomor 3, Yusuf diajak zina.
Poin nomor 10, Zulaikha tobat. Poin nomor 4, Yusuf difitnah oleh para wanita. Poin nomor 9, para wanitanya tobat. Poin nomor 5, Yusuf masuk penjara. Poin nomor 8, Yusuf keluar dari penjara. Poin nomor 6, raja bermimpi. Poin nomor 7, mimpi raja ditafsirin. Ini kalau berupa tulisan mungkin gampang edit-edit kayak gini, tapi sekali lagi Nabi SAW menyampaikannya dalam bentuk apa? Ucapan. Dan itu didengar. Coba bayangin amazed-nya orang-orang kafir ketika ngedengerin Quran tuh, bagaimana excited mereka ngedengerin surat Yusuf. Dengan lihat bagaimana seakan-akan gini di kisahnya, set gitu, kayak ketemu di tengah. Itu luar biasa banget teman-teman. Ini kisah indah. Bahkan di movie-movie manapun untuk bisa nge-match scene kayak gitu tuh susah. Dan ini gak kebetulan. Karena Allah sebagai pencipta segala sesuatu, sebagai pentakdir segala sesuatu telah menetapkan ini. Sehingga kisahnya begitu sempurna. Dari sisi scene-nya, part-partnya begitu sempurna, ayat-ayatnya begitu sempurna, setiap hurufnya pun mengandung hikmah dan mengandung tadabbur yang luar biasa banget. Oke, itu yang pengen sampaikan tentang nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima wahayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Dan sekarang kita barulah masuk teman-teman ke ayat keempat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Mari kita hayati ayat ini dan kita coba merenungi ya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya aku bermimpi ada 11 bintang, rembulan, matahari dan rembulan sujud kepadaku. Di ayat ini teman-teman, mari kita coba hayati ya. Nabi Yusuf itu datang ke Yakub, yaitu ayahnya. Dan ketika posisinya udah dekat, Nabi Yusuf bilang, ya abati, wahai ayahku. Sebenarnya kalau abati itu bukan wahai ayahku ya, tapi wahai ayahku yang sangat kuhormati dan sangat aku sayangi. Seakan-akan Nabi Yusuf tuh takut menyampaikan mimpi ini. Karena mimpi ini pasti mengandung hal yang gak normal. Dan Nabi Yusuf tuh bilangnya gini, wahai ayah, inni ra'aitu 11 kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf ngomong aku melihat, berapa kali ngomong aku melihatnya? 2 kali. Wahai ayah, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, rembulan dan matahari. Aku melihat mereka sujud kepadaku ya. Jadi ngomong aku melihatnya sujud kepadaku. Jadi Nabi Yusuf bilang yang pertama ngasih tahu mimpinya secara global. Yang kedua seakan-akan Nabi Yusuf tuh kaget gitu. Bahasa kitanya gini ya. Ya aku tuh mimpi ya. Mimpinya begini. Aku melihat 11 bulan, rembulan, matahari. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Jadi bagian yang kedua tuh sebagai apa? Penekanan gitu. Paham teman-teman? Dan di sini Nabi Yusuf tuh takut ketika menyampaikan ke ayahnya. Dan kita tahu kalau di Bible emang Nabi Yakub tuh marah. Ketika Yusuf cerita ini tuh marah. Dan ini gak bener. Di versi Quran, Nabi Yusuf menyampaikan emang ada rasa takut Nabi Yusuf menyampaikan mimpi itu. Karena ini mimpi yang gak normal. Tapi lihat bagaimana ayahnya saat Nabi Yusuf lagi cerita itu, ayahnya diem ngedengerin Yusuf. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang dan tidak dipotong sama sekali. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Hubungan antara ayah dan anak tuh harusnya deket. Sampai anak tuh bisa nyaman ke ayahnya untuk cerita hal-hal yang sifatnya mungkin gak nyaman, yang gak biasa, gak normal. Kapan terakhir kali kita merasakan itu dengan ayah kita? Kalau kita gak pernah merasakan itu, maka kelak kita kalau jadi ayah harus jadi orang itu. Yaitu kita harus jadi orang yang anak kita nyaman untuk cerita ke kita. Dan tahu nggak apa yang bikin anak-anak kita nggak nyaman cerita sama kita? Karena kalau kecil tuh segala sesuatu tuh diceritain. Anak Rizal, Yusuf, Dani tuh kalau cerita tuh asli semuanya diceritain. Dan tahu ada posisi di mana lagi sibuk kerja, ayahnya cuekin. Dan itu tuh buruk. Makanya suka bilang ke istri, sayang, ini nggak mau di depan Yusuf Daniel. Sekarang harus ada di kamar. Karena nggak mau ketika mereka lagi cerita lalu cuek. Mereka lagi cerita ngeliat handphone.
Karena kalau biasa kayak gitu nanti akan ada momen semakin mereka dewasa, semakin mereka nyadar, nih ayah gua cerita tapi cuek mulu. Udahlah, malas cerita ke ayah. Akhirnya mereka lebih nyaman cerita ke teman, ke pacar daripada ke ayah. Tapi ketika kita ngelihat di surat ini, Nabi Yakub, Yusuf begitu nyaman cerita ke ayahnya, ini menunjukkan kalau Yakub itu benar-benar menjadi good listener buat anaknya. Paham nggak? Maka dari ayat ini ada pelajaran buat kita, wahai ayah, jadilah pendengar yang baik, yang bikin anakmu nyaman ngedengerin kamu ketika anakmu lagi ngobrol, coba dengerin dengan baik. Jangan dihardik. Dan Nabi Yusuf ini lagi cerita nggak jelas atau lagi cerita lagi cerita hal-hal yang lumrah atau lagi cerita hal yang di luar kebiasaan? Di luar kebiasaan. Anak tuh lebih gampang cerita yang sifatnya yang lumrah. Tapi kalau di luar kebiasaan, nanti kalian kalau punya anak, kadang-kadang kalian ngelihat anak kalian tiba-tiba diem aja. Dan mereka nggak cerita. Kenapa mereka nggak cerita? Itu pasti ada sesuatu yang berat. Tapi kalau mereka sampai nggak berani cerita ke kita, artinya kita emang udah gagal bikin mereka nyaman sama kita. Dan di sini Allah ajarkan kita, wahai para orang tua, seakan-akan Allah ajarkan, wahai orang tua, jadilah kalian ayah yang ke anak tuh perhatian banget saat mereka cerita. Sehingga sampai-sampai mereka tuh mau ceritain hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan. Cerita buruk tuh mau disampaikan ke ayah. Dan lihat bagaimana Yusuf bilang ke ayahnya, ya abati, wahai ayahku tersayang, wahai ayahku yang kuhormati. Dan lihat ayat selanjutnya, ya bunaya, wahai anakku sayang. Kalau manggil anakku biasanya kalau lagi jauh atau lagi dekat sih pada umumnya? Ya pas lagi jauh lah, nak sini nak. Pas sudah dekat ya tinggal ngomong gitu, ayah mau ngasih tahu gini. Tapi kalau lagi dekat mah ya langsung aja ngomongnya. Gak usah bilang, misalnya Regan teh anak A gitu ya. Udah lagi deketan kayak gini, A bilang, anakku, kan aneh. Ya gak sih? A sama Zaid nih, yang anak A beneran ini. Kenapa pakai Regan kalau ada anak beneran? A bilang, kan kalau misalnya udah dekat sama Zaid, A paling langsung bilang, kamu tuh harus gini Zaid, nanti jangan kayak gitu ya. Tapi lihat Nabi aku bilang, ya bunaya, wahai anakku sayang. Ini menunjukkan hubungan antara orang tua anak yang sangat mendalam gitu. Dan ini yang Allah ingin ajarkan ke kita lewat surat Yusuf. Sebagai kontrasnya, biasanya yang ngomong hati ke hati itu ibu atau ayah? Ibu kan? Tapi di Quran justru yang ngomong hati ke hati itu ayah ke anak. Sedangkan ibu, yaitu ibu Nabi Musa, yang di-highlight oleh Allah justru bukan dialog antara ibu Nabi Musa dengan Nabi Musa. Bahkan di Quran gak ada sama sekali dialog antara ibunya Nabi Musa dengan Musa. Di Quran malah yang Allah highlight tentang ibu adalah ngasih nafkah, yaitu nyusuin Nabi Musa. Sedangkan ayah yang pada umumnya tugasnya nyari nafkah, malah yang Allah highlight di ayat ini adalah ayah ngobrol hati ke hati. Seakan-akan Allah pengen ngajarin, wahai manusia, wahai para laki-laki, wahai para ayah, kalian sibuk nyari kerja, tapi jangan lupa ngomong hati ke hati dengan anakmu. Ingat, anakmu ini kelak akan menjadi orang yang nantinya bermanfaat untuk umat. Maka kamu jangan jadi orang yang cuek. Obrolanmu rutin tiap hari, kau bikin nyaman dengan anakmu setiap hari, itu akan memiliki impact yang besar pada mereka di masa yang akan datang. Dan kita tahu karena udah sampaikan di tahun lalu, bahwasanya dialog antara Yakub dengan Yusuf ini adalah dialog yang paling terakhir. Habis ini tuh udah gak ada dialog lagi dengan Nabi Yusuf. Tapi itulah yang nempel sama Nabi Yusuf sampai beliau dizolimi, sampai ke Mesir, sampai menjadi raja, sampai menjadi menteri. Ternyata dialog yang benar-benar singkat inilah yang membekas sehingga Nabi Yusuf bisa aman dari semua negatif environment, dari semua dampak buruk dari pergaulan. Kan di Mesir tuh udah gila-gilaan, penyembah setan, penyembah berhala, orang-orangnya, politikusnya benar-benar korup, cewek-cewek, istri-istri para politikusnya juga korup, masyarakatnya korup, semua korup. Tapi Nabi Yusuf korup nggak? Enggak. Nabi Yusuf malah jadi orang yang terbaik gara-gara apa? Gara-gara ayahnya, dialog dengan ayah yang baik ini. Maka coba kita hayati. Allah ingin mengajarkan kita di ayat ini untuk baik ke anak, untuk jadi good listener,
untuk jadi orang yang benar-benar disayang sama anak dan menyayangi anak, untuk ngobrol hati ke hati, bukan cuma tiap hari marah-marah doang, tapi bikin mereka nyaman. Dan ketika kita lagi berbicara dengan anak dengan baik, niatkan, ya Allah, aku berbicara dengan anak dengan baik, dengan nyaman, aku ajarkan selembut mungkin, karena aku berharap anakku di kemudian hari akan menjadi orang yang bisa menjadi jalan hidayah untuk orang lain. Maka dengan apa yang kulakukan ini mudah-mudahan aku jadi dapat pahala jariah. Nabi Yakub jadi dapat pahala jariah nggak? Dapat, gara-gara beliau ngobrol baik dengan anaknya, lalu anaknya jadi pendakwah di Mesir. Nabi Yakub dapat terus pahalanya. Maka Allah turunkan ayat ini agar kita dapat pahala jariah dari mendidik anak. Baik gak sih Allah, teman-teman? Sayang gak sih Allah ke kita? Allah baik banget mengajarkan kita lewat kisah, biar kita dapat pahala jariah, yaitu jadi orang tua yang baik. Ya Allah, begitu baiknya Engkau ya Allah menurunkan surat Yusuf ini padaku. Coba hayati itu teman-teman saat kalian baca surat Yusuf ini. Nangis. Allah bukan cuma ngasih teori, tapi Allah langsung ngasih prakteknya ke kita. Oh, ini padahal judul kajian malam hari ini adalah Aku Punya Misi. Tapi belum kesampaian ke ayat itu ya. Jadi kita pelan-pelan aja, dan punya rencana, jadinya rombak rencana kajian Tazkiyatun Nafs itu kan kajian tentang gerak-gerik hati, tentang khusyuk. Dan surat Yusuf ini juga bisa kita tadaburi banget. Maka akan lanjutkan surat Yusuf sampai tamat. Walaupun beres Ramadan akan lanjutkan, karena akan ada poin-poin tentang akidah juga, tentang akhlak juga. Bahkan mungkin nanti akan ada pembahasan tentang fikih nafkah juga di surat Yusuf. Jadi ini akan komprehensif pembahasannya. Nggak pengen terlalu terburu-buru, dan kalian terus minta ke Allah untuk khusyuk ya. Dan sekali lagi, penghayatan yang bisa kita ambil dari sedikit yang ini benar-benar nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang pernah hayati dulu ya. Bukan bermaksud sombong, tapi sekedar ngasih tahu aja. Mungkin kalian sekarang nggak kesentuh, mungkin ada di antara kalian yang kesentuh. Nah, berbicara kepada kalian yang mungkin kesentuh dengan tadabur ini. Kalau kalian bisa kesentuh, maka bisa pastikan ini gak nyampe 1% dari apa yang hayati waktu dulu. Makanya tuh selalu meminta ke Allah, ya Allah, aku tuh pingin banget, walaupun sekarang ilmu udah lebih banyak dari dulu, tapi aku pingin bisa khusyuk seperti dulu. Susah banget ngebaca Quran sekarang, udah gak bisa khusyuk, udah dipaksain untuk merem, untuk merengut, tapi gak bisa kesentuh kayak dulu. Kalau dulu tuh enak banget, masih ingat aja murid-murid generasi awal sampai kan tafsir surat Yusuf di Masjid Darut Tauhid Agim. Dari jam 4 sore sampai setengah 6. Tahu apa yang terjadi beres tafsir surat Yusuf? Mereka ber-12 kurang lebih nangis sampai azan maghrib. 45 menit mereka nangis di masjid. Kebayang gak kalian kalau punya feelingnya pas kalian ikut kajian apa sih yang zaman dulu gitu. Cuman sayang kajiannya udah terhapus di pada desianblogspot.com, udah nggak ada gitu. Sayang banget, itu kajian zaman dulu tuh bener-bener indah banget tentang tafsir surat Yusuf. Tapi ya saya lagi berharap kalian yang bisa kita hayati di ayat ini adalah apa? Allah maha lembut, maha penyayang, ingin mengajarkan kita agar menjadi ayah yang baik. Dan kalau kita jadi ayah yang baik, kita berpotensi dapat pahala jariah. Apalagi ketika anak kita nanti kelak akan menjadi orang yang berdakwah. Gak harus jadi ustadz, tapi ketika mereka nanti jadi misalnya CEO, tapi jadi CEO yang soleh, maka dia akan menjadi jalan kebaikan untuk karyawannya. Kita akan dapat pahala semuanya gara-gara kita mengedukasi anak dengan baik. Dan itu semua tidak lain adalah karena Allah ingin kita dapat pahala jariah. Allah ingin kita selamat. Maka ingatlah, ayat ini Allah turunkan agar kita selamat di akhirat. Allah begitu baik, Allah begitu lembut, Allah begitu maha pengasih dan maha penyayang. Barakallahu fikum teman-teman, mohon maaf udah mungkin ini agak ngaret. Silakan yang mau nanya pertanyaan, 6 menit aja palingnya yang mau nanya sampai jam 10.20. Ada yang mau nanya pertanyaan tentang tafsir surat Yusuf, atau kalau misalnya ada referensi bacaan atau video untuk tadabbur Quran, Guru Ariza ini bikin aplikasi ini 30 tahun waktunya untuk bikin aplikasi ini, dan udah ada di Play Store. Ramadan ini gratis, dan nanti kalau udah beres Ramadan sebulannya 200.000. Kalau setahun
1,8 juta per tahun. Worth it nggak? Demi Allah, agak pernah ngedengerin kajian selain tauhid ya, di luar kajian tauhid yang lebih worth it daripada kajian tadabbur dan tafsir dari beliau. Kenapa nggak spill aja? Karena ada bagian akidah yang perlu telusuri lebih lanjut. Walaupun husnudzon, beliau dulu akidahnya rada-rada menyimpang, itu dulu itu. Dan sekarang kalau ngedenger dari ceramah-ceramah beliau udah berubah banget. Ketika beliau dekat banget sama sufi, sekarang di tafsir surat Yusuf beliau malah jelek-jelekan sufi. Cuman masih banyak syekh-syekh yang menyesatkan beliau. Masih banyak di YouTube ya. Para penceramah ustadz-ustadz di London masih pada menyesatkan beliau. Maka demi menjaga akidah kalian, perlu untuk fair dulu, perlu mendalami dulu akidah beliau, dan perlu kelarin dulu kajian bersama beliau. Kalau misalnya udah bisa menentukan, oh iya, bisa simpulkan emang beliau dulunya menyimpang dalam hal akidah, tapi itu dulu. Sekarang beliau udah beda banget dari yang dulu, maka akan spill ke kalian. Dan buat yang tahu, tolong jangan dulu di spill. Biarkan kalian dapat tadabbur ini lewat Arizal. Dan berjuang sekuat tenaga. Tuh terus berdoa ke Allah biar bisa khusyuk. Kalau terbatas, sabar. Berharap nanti ada momen di mana bisa kesentuh dan kalian pun bisa kesentuh. Ya. Dan kalau sekarang emang kita belum kesentuh, sabar. Juga dulu pas awal hijrah tuh bisa nangis, baca Al-Fatihah nangis, lalu kemudian 1 tahun nggak pernah khusyuk sholat. Nggak tahu kenapa tuh 1 tahun, padahal nggak pernah lagi nonton Naruto. Gak pernah lagi selama 1 tahun. Jangankan nonton Naruto teman-teman, lagi di kasir ngelihat ada cewek gak pakai kerudung aja ngerasa berdosa besar, saking ngejaga diri dari dosa. Tapi ternyata walaupun udah ngejaga dari dosa, hampir semua dosa tinggalin, hati gak bisa khusyuk-khusyuk. Aneh banget pada saat itu. Tapi nggak berhenti berjuang. Tetap doa ke Allah, ya Allah karuniakan khusyuk, karuniakan khusyuk, karuniakan khusyuk. Dan setelah lewat 1 tahun itu, Allahu Akbar, bisa menghayati Quran sampai sedalam-dalamnya, yang itu nggak pernah menghayati seumur hidup. Bahkan sampai sekarang aja nggak pernah bisa menghayati lebih daripada dulu. Nah, jadi sabar, terus doa ke Allah, karena khusyuk itu rizki dari Allah. Makanya kalau ada orang yang mungkin bisa gampang banget nangis, sedangkan kita ilmunya lebih banyak dari dia, tapi kok gak pernah nangis? Karena Allah gak ngasih kamu rizki berupa khusyuk. Allah ngasih kamu rizki berupa apa? Ilmu doang. Sedangkan dia, Allah gak ngasih rizki dia berupa ilmu yang banyak, tapi Allah ngasih rizki ke dia berupa apa? Khusyuk. Kalau kalian disuruh milih antara ilmu atau khusyuk, milihnya mana? Khusyuk. Kalau ilmu ya kita butuh ilmu sekedar untuk yang fardu ain. Tapi jujur aja nggak apa-apa deh. Nggak banyak paham tentang Islam, asal bisa khusyuk setiap ayat Quran. Bahkan salah satu doa adalah, ya Allah, aku ingin mati dalam kondisi seluruh ayat-ayatmu aku hayati sedalam-dalamnya. Sampai gak tersisa 1 ayat pun di Quran yang gak aku hayati. Walaupun ayat tentang misalnya gini, Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang menumbuhkan bulir dan biji. Kita bingung, kita ingatnya langsung sama petani. Tapi apa yang bisa kita hayati? Apa yang bisa menghayati ayat itu? Doa ke Allah. Kalian juga doa ke Allah. Dan sangat disayangkan surat Yusuf ini benar-benar greget gitu. Kenapa nggak bisa menghayati seperti dulu? Padahal kalau kajian kayak dulu tuh, kalian kalau masih ngedengerin rekamannya, masih ada kok beberapa murid di sini yang ikut kajian yang dulu. Ya, dan itu inget wajah-wajah mereka yang sesegukan nangis selama 45 menit. Kalian pernah nggak ngelihat orang nangis sesegukan 45 menit? Di masjid ini sampai beres kajian setengah 6 sore, sampai maghrib jam 6:15 mereka masih dalam kondisi nangis. Itulah indahnya surat Yusuf. Allahu Akbar. Baik, ada lagi 2 menit lagi. Apakah salah satu tanda kiamat adalah bumi menjadi panas, bangun tidur kadang mulut terasa asam, apakah boleh ditelan saat puasa? Oh, ini beda pertanyaan. Dari kiamat jadi mulut rasa asam. Kalau misalnya ada rasa asam ya, yang itu ada kemungkinan itu asam lambung yang keluar di mulut, kalau kita udah nyadar itu jangan ditelan ya, dilepehin. Tapi kalau kita masih setengah sadar, akhirnya kita telan, ya nggak batal karena kan nggak sengaja. Tapi kalau kita udah real banget bangun, asamnya ini kalau benar-benar itu ada cairan kayak asam lambung atau bekas muntah yang keluar, ya kita lepehin, cuh gitu.
Tapi kalau misalnya itu udah kita lepehin, kan masih ada sisa-sisa asam sedikit. Nah itu mah nggak apa-apa. Sebagaimana kalau kita makan apapun yang manis, yang pedas, lalu kita udah kumur-kumur, tapi masih ada sisa manis dan pedasnya, itu nggak apa-apa sengaja ditelan walaupun udah masuk waktu subuh. Walaupun di dalam sholat kita sikat gigi pakai yang super hot, pasta giginya, lalu udah kumur-kumur, masih ada manis segernya. Dan kalau ditelan juga masih ada manis, padahal kita udah kumur-kumur, udah ngeludah 3 kali, tapi masih ada manisnya. Nggak apa-apa, kalau sholat sengaja ditelan pun nggak ada masalah. Ya, insya Allah. Baik, ini terakhir teman-teman ya. Bisakah kita menjadi pengajar ilmu dunia dengan berharap bisa jadi jalan pahala jariah untuk orang tua kita? Apakah pahala jariah itu juga berlaku untuk ilmu dunia yang bermanfaat? Nah, pahala jariah itu untuk ilmu dunia yang memiliki manfaat yang real. Adapun ilmu dunia yang tidak memiliki manfaat yang real, maka ya jadinya hal mubah aja. Contoh, kalian ngajarin orang bahasa Inggris sehingga nanti mereka paham bahasa Inggris dan mereka jadi bisa dakwah di luar negeri, atau mereka bisa jadi jalan ada bule ke Indonesia, mereka ngobrol bahasa Inggris lalu tertarik sama Islam, mereka jadi dapat hidayah. Nah, maka mengajar bahasa Inggris itu kalau kita niatin seperti itu dapat pahala jariah. Kalian bikin sumur ya dengan niat agar nanti ada, kalau kehausan ada yang minum, itu dapat pahala jariah. Bahkan petani, kata Nabi SAW, tidaklah ada yang makan berupa burung ya, hewan-hewan, serangga dan sebagainya lah. Pokoknya kata Nabi SAW, kalau kita nanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan sama burung. Coba kalau tanaman dimakan sama burung, kita ridho nggak? Ya nggak ridho lah, itu mah berarti dicuri sama burungnya. Ya kita kesel. Bahkan kan ya kenapa di sawah suka ada yang begini-begini tuh ya. Jadi kan untuk ngusir burung kan. Tapi kata Nabi SAW, tidaklah itu dimakan sama burung, sama serangga atau apa gitu isi hadisnya, sahih. Melainkan itu akan jadi pahala buat dia, buat yang menanamnya. Maka ilmu duniawi yang emang punya manfaat yang real untuk masyarakat itu dapat pahala jariah. Tapi kalau ilmu duniawi yang tidak ada manfaat realnya, semisal apa ya yang kira-kira nggak ada manfaat real, bisa ngasih contoh nggak? Sob, kasih contoh. Misalnya apa ya? Apa? Ngajarin naik motor mah dapat pahala jelas loh. Nanti dia bisa pergi ke kajian dan sebagainya. Ya pokoknya kalau ada ilmu duniawi yang kayak kalian ngerasa nggak ada manfaat sama sekali, ya. Oh iya, ngajarin bagaimana cara siul. Nah itu bagus, makasih ya. Udah nggak bisa. Nah kalian ngajarin tuh nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada. Kecuali kalau ngajarin yang suara gede itu buat manggil kalau kalian lagi tenggelam naik Titanic gitu ya, kalian tenggelam, kalian manggil orang lain nggak ada fluid, kalian bisa cuit gitu, bisa jadi manfaat. Tapi kalau sekedar siulan yang untuk jadi musik, jadi suara melodi musik, itu nggak ada manfaatnya. Hukumnya halal atau haram, lebih cenderung ke pendapat makruh ya. Jadi kalau bersiul walaupun itu persis 100% dengan suling, tapi hukumnya nggak haram seperti suling, tapi hukumnya makruh, nggak jadi haram gitu ya. Tapi ya itu nggak ada manfaat, siul nggak ada manfaat sama sekali, nggak ada. Maka mengajarkan ilmu duniawi berupa siul nggak akan dapat pahala jariah, mau diniatin kayak apapun nggak akan ada, karena itu nggak ada manfaatnya. Baik, itu aja teman-teman, terima kasih. Pekan depan, oh ya, pekan depan tuh Jumat 2 minggu kayaknya nggak ada kajian, jadi ditariknya ke Sabtu ya. Jadi tetap ada pekan depan tapi hari Sabtu, karena Jumatnya Kamis, Jumat, Sabtu di Jakarta. Nanti Sabtu tuh dari Jakarta langsung ke Jatinangor, ke Unpad, habis itu langsung pulang ke sini dan ngisi kajian. Maka tugas kalian doa ke Allah agar Allah karuniakan kekuatan untuk tetap bisa maksimal menyampaikannya, dan terus doa biar bisa khusyuk. Kalau mau lebih spesifik, ya Allah beri Rizal kekhusyuan sebagaimana yang dulu atau yang lebih dalam daripada yang dulu. Karena yakin kalau bisa khusyuk seperti dulu, kalian akan bisa kesentuh banget gitu ya. Pasti yakin. Tapi ya ini keterbatasan Rizal. Semoga yang tadi sampaikan pun ada yang bisa kalian hayati lagi, dengerin ulang, hayati ulang. Siapa tahu kalian bisa nangis pas kalian ngedenger rekamannya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kajian ya,
Besok kajian jam 5.30 habis kalian sahur, sholat subuh, kajian fikih. Oke.